Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Rashid, dipanggil Rashid. Saya dari 11 2 ingin mempresentasikan laporan analisis blockchain. Apa itu blockchain? Blockchain adalah alat digital untuk mencatat transaksi sehingga seperti aset-aset kepemilikannya jelas dan mustahil untuk dipalsukan. Blockchain ini bersifat terdesentralisasi, aman dan transparan. Blok yang memiliki arti kelompok dan chain yang memiliki artinya lantai. Pengertian dari penamaan teknologi ini mencerminkan bagaimana cara kerja blockchain, di mana teknologi tersebut memanfaatkan sumber daya komputer untuk menciptakan blok-blok yang terhubung. Dalam blok tersebut ada informasi tapi berisi kode heksadesimal yang kemungkinan untuk dihack sangatlah mustahil. Blok-blok yang saling terhubung nantinya digunakan untuk mengeksekusi sebuah transaksi. Sifat teknologi ini memang cukup menarik karena sifatnya tidak terpusat. Blockchain mampu berjalan sendiri menggunakan algoritma komputer tanpa ada sistem tertentu untuk mengaturnya. Struktur data blockchain yang berisi informasi transaksi yang digunakan oleh antara pihak. Di balik bagaimana cara blockchain bekerja, tentunya terdapat bagian-bagian. Struktur dari blockchain terdiri dari 3 bagian komponen utama, yaitu blok, rantai, dan jaringan. Blockchain tersusun dari banyaknya blok yang merupakan representasi untuk sebuah daftar transaksi yang sah dan disimpan. Rantai blockchain tersusun dari banyaknya blockchain yang merupakan representasi untuk sebuah daftar transaksi yang sah dan disimpan. Setiap blok memiliki sebuah hash kriptografis sebagai pointer atau sekaligus identitas setiap blok supaya dapat saling terhubung antara satu dengan yang lainnya. Jaringan. Istilah jaringan atau network pada blockchain merupakan representasi dari banyaknya nodes atau komputer yang saling terhubung satu sama lain dan menjalankan sebuah algoritma untuk mengamankan jaringan. Konsensus adalah sistem blockchain menetapkan aturan mengenai persetujuan peserta untuk mencatat transaksi. Karena teknologi blockchain bersifat terdesentralisasi, yang berarti tidak dikontrol oleh satu entitas atau organisasi. Penting bagi jaringan untuk memiliki cara yang andal untuk memvalidasi transaksi dan blok. Konsensus blockchain memiliki peran untuk memastikan hal-hal berikut ini. Dan demokrasi. Konsensus mendistribusikan kekuatan untuk memvalidasi transaksi di banyak node yang mencegah satu entitas mengendalikan jaringan. Integritas dan konsistensi. Protokol ini menjamin bahwa semua node dalam jaringan memiliki data yang sama, memastikan integritas dan konsistensi blockchain. Kepercayaan dan kolaborasi. Dengan memastikan bahwa hanya transaksi yang valid yang ditambahkan ke blockchain, konsensus membangun kepercayaan antara pihak yang tidak harus saling percaya. Enkripsi mengacu pada proses teknis untuk mengubah teks biasa menjadi teks tersandi dan mengembalikannya lagi ke yang mengamankan data dan sistem sehingga menyulitkan pihak yang tidak berwenang untuk mendapatkan akses ke informasi transkripsi. Ada 2 jenis utama dalam enkripsi blockchain, yaitu hashing. Hashing adalah fungsi kriptografi yang mengambil input dengan ukuran berapapun dan menghasilkan luaran dengan ukuran yang tetap. 2. Tanda tangan digital. Tanda tangan digital digunakan untuk mengautentikasi dan memverifikasi transaksi yang terjadi pada blockchain. Tanda tangan digital dibuat menggunakan kunci pribadi, private key, dan diverifikasi menggunakan kunci public key yang sesuai. Keamanan. Blockchain menggunakan teknologi kriptografi untuk mengamankan dan memvalidasi transaksi. Setiap transaksi atau blok ditautkan ke yang sebelumnya melalui hash kriptografi unik membentuk rantai blok.
Setelah sebuah blok ditambahkan ke blockchain, mengubah atau merusaknya menjadi tidak mungkin dilakukan secara komputasi, memastikan kekalahan dan integritas data yang direkam. Manfaat dan implementasi untuk industri. Berbagai industri sangat terbantu oleh teknologi blockchain karena memiliki banyak manfaat dan memberikan solusi untuk berbagai masalah yang dihadapi industri. Berikut contoh industri dengan mengimplementasikan teknologi blockchain. Contohnya industri musik. Musik berhasil mengimplementasikan teknologi blockchain ke dalam musik yang bernamakan hak cipta, sehingga kepemilikan royalti dan kepemilikan hak cipta bisa ditransfer dan konsensus. Industri perbankan. Perbankan menjadi alat digital transaksi sehari-hari. Bank Internasional Indonesia juga menerapkan teknologi blockchain dalam transfer lintas negara atau disebut payment cross border. Apa itu supply chain management? Supply chain management atau disebut SCM, manajemen rantai pemasok, merupakan sebuah sistem integrasi antara fungsi dan dalam hal produksi dan mengantarkan produk ke pelanggan distribusi. Sistem ini berfokus pada proses aliran barang atau jasa, entah itu dari supplier, manufaktur, retailer, hingga konsumen, yang merupakan satu kesatuan yang saling terhubung tanpa pembatas dan berlangsung secara transparan. Tujuan dan fungsi supply chain. Fungsi dari supply chain adalah sebagai alat perencanaan strategis terkait kebijakan bisnis. Dengan mengamati jalannya supply chain, perusahaan dapat menemukan target baru, perusahaan terkait distribusi dan iklim kompetensi di sekitarnya. Internet of Things. Internet of Things adalah bagian penting dari generasi baru teknologi informasi. Di masa depan Internet of Things akan menjadi bidang dengan bagian paling banyak dengan blockchain. Selain industri keuangan, blockchain adalah sebuah penemuan yang dikenal untuk pertama kalinya pada tahun 2008. Selanjutnya di tahun 2009, awal blockchain dipakai menjadi buku besar umum untuk sebuah jenis transaksi pada suatu jaringan. Identitas digital. Identitas digital Anda mencakup nomor pribadi, tanda tangan digital, data biometrik, kredensial, login, dan banyak lagi. Kemungkinan besar Anda menggunakan identitas digital Anda untuk hidup sehari-hari seperti belanja online, pemesan belanja dan interaksi media sosial, perbankan, bekerja dengan pelayanan pemerintah, dan hal lain mengharuskan Anda mengautentikasi identitas Anda secara elektronik. Keamanan informasi. Teknologi blockchain memberikan solusi dengan menyediakan sistem keamanan informasi yang kuat dan handal. Teknologi blockchain dapat digunakan untuk memastikan integrasi dan validitas data yang disimpan dalam blockchain, membuat sulit untuk diubah atau dihapus oleh pihak yang bertanggung jawab. Tantangan dalam menerapkan teknologi blockchain pada industri teknologi. Teknologi blockchain menjadi salah satu inovasi paling menarik dan potensial dalam beberapa tahun terakhir. Dalam ininya, blockchain adalah jaringan distribusi yang aman dan transparan secara memungkinkan transaksi dan data terekam secara permanen. Skalabilitas. Salah satu tantangan terbesar untuk teknologi blockchain adalah skalabilitasnya. Skalabilitas adalah kemampuan sebuah jaringan untuk menangani peningkatan jumlah transaksi atau pengguna tanpa mengorbankan kinerja untuk keamanan. Kedua, ada interoperabilitas. Interoperabilitas semantik mengacu pada kemampuan berbagai blockchain untuk memahami dan menafsir makna data yang diperlukan. Tiga, biaya transaksi. Biaya transaksi telah menjadi bagian penting dari sebagian besar sistem blockchain sejak awal. Kemungkinan besar Anda menemuinya saat mengirim, menyetor, atau menarik kripto. Mekanisme keamanan yang digunakan dalam platform blockchain yang berbeda. Keamanan blockchain adalah prosedur manajemen risiko komprehensif yang dicapai melalui penerapan kerangka keamanan siber, metodologi pengujian keamanan, dan praktik pengodaan yang aman untuk melindungi solusi blockchain. Keamanan blockchain melindungi solusi blockchain dari serangan online, pelanggaran, dan serangan siber lainnya. Analisis potensi kerentanan terhadap serangan siber. Jaringan blockchain
publik bersifat terbuka dan memungkinkan setiap penggunanya untuk bergabung memastikan anonimitas mereka. Blockchain publik memanfaatkan komputer yang terhubung ke internet untuk memvalidasi transaksi sekaligus mencapai konsensus. 51% serangan. Penambang mata uang kripto memerlukan utama blockchain publik berskala besar. Serangan phishing, bahkan dengan semua fitur keamanan yang ditawarkan blockchain kepada organisasi dan pengguna, mereka masih rentan terhadap serangan phishing. Penipuan ini berupaya mendapatkan kredensial pengguna tanpa pengetahuan mereka melalui email. Serangan siber. Dalam serangan siber, peretas membuat dan menggunakan banyak identitas jaringan palsu untuk membanjiri jaringan dan merusak sistem. Manfaat potensi dari adopsi blockchain dalam industri teknologi. Manfaat blockchain. Adanya sistem yang aman dan transparan menjadikan teknologi blockchain memiliki banyak manfaat di berbagai industri. Terdapat beberapa manfaat yang ditawarkan blockchain sehingga menjadi Internet of Value, seperti transaksi permanen menjadi terjamin kebenarannya, pemindahan kepemilikan token jadi lebih mudah dan sebagainya. Kepercayaan. Blockchain menciptakan kepercayaan antara entitas yang berbeda, di mana kepercayaan yang tidak ada atau tidak terbukti. Struktur terdesentralisasi. Blockchain memungkinkan nilainya ketika tidak ada aktor sentral yang mewujudkan kepercayaan. Mengurangi biaya. Desain bagaimana memangkas biaya bagi donasi. Kecepatan. Dengan menghilangkan perantaranya dan mengganti banyak proses transaksi manual, blockchain dapat menangani transaksi secara signifikan lebih cepat dibandingkan beberapa metode konvensional. Visibilitas dan ketelusuran. Ini juga tentang menelusuri asal muasal mangga dan produk lainnya. Menciptakan model bisnis baru. Blockchain memverifikasi aset dengan cara yang berbeda dari sistem transaksi terpusat yang bergantung pada suatu entitas. Blockchain menggantikan sistem transaksi terpusat untuk membangun kepercayaan antar pihak. Secara khusus, teknologi blockchain memungkinkan pihak kecil yang tersebar untuk mengelola transaksi dan menyembunyikan identitas mereka. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.